Bapak Jimmy Pinangkaan SE MSI, dan satu-satunya narasumber kita ada Bapak Dino Gobel, staf khusus Gubernur Sulawesi Utara yang sudah tidak asing lagi di dunia jurnalis. Terima kasih, Ibu Susan. Selamat waktu apa? Lanjut. Oke, minta maaf tadi ada gangguan. Dan selanjutnya Pak Dino Gobel akan bagi tentang ilmu jurnalis kepada kita semua dalam tema karena kalian itu terlove. Untuk itu sebelum kita memulaikan tentang tema yang sudah dipilih ini, kita akan dengarkan sambutan dari Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang sudah bergabung bersama kita, namun akan didahului dulu dengan doa oleh Bapak Jeffrey Poli SA. Disilakan. Ya, Pak. Pak Jeff. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akan mulaikan kegiatan kita di pagi hingga siang ini, izinkanlah saya akan berdoa untuk percayaan yang saya anut. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Di pagi ini kami akan melaksanakan kegiatan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati akan para narasumber yang akan membawakan materi dalam kegiatan di pagi ini. Begitu juga dengan kami semua ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan boleh kami pahami dan kami boleh praktekkan dalam tugas dan pekerjaan kami dimanapun kami boleh pergi dan berada. Ini kami ya Tuhan yang berdoa bersyukur kepadamu, kiranya mohon ampun akan segala dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Dan sebelum kita ke materi, kita akan dengarkan sambutan sebagai pengantar dari acara kita ini oleh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Wanda LC Musu SEME. Disilakan. Iya. Recording in progress. Nah ya, selamat pagi. Apakah bisa kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu Kadis, mantap. Oke. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama kita patut menyampaikan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah dan kasih Tuhan ketika kita boleh dipertemukan walaupun hanya lewat Zoom dalam kegiatan pagi hari ini.
saya sekaligus menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dino Gobel sebagai staf khusus gubernur yang bersedia ya memberikan materi dan memberikan jerahan lagi ya bagi kita semua, khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota yang bersedia ikut. Dan ini tentunya kami sangat bangga ya, berterima kasih sekaligus kepada Pak Dino yang bersedia memberikan materi kita pada pagi hari ini. Juga Pak Jimmy Pinangkaan sebagai Kabid Data di DP3A. Terima kasih untuk telah merange kegiatan ini. Dan yang pasti saya berharap bahwa kegiatan kita saat ini dapat memberikan tambahan wawasan lagi bagi kita semua, terutama ketika nantinya kita akan mengaktifkan kembali website di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang memang sempat mandek ya beberapa tahun. Dan mudah-mudahan setelah ada pembekalan dari Pak Dino, teman-teman yang ada, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, ataupun ada dinas lain yang mungkin bergabung dengan kita, bisa ya mengaktifkan kembali website. Karena di era saat ini yang sangat penting adalah bagaimana kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada lewat tentunya dunia digital, termasuk dengan website yang ada di dinas maupun yang ada di kabupaten kota. Kami sangat berharap bahwa setelah kegiatan ini banyak ya hal-hal yang kita dapat, kemudian kita bisa masukkan dalam berita-berita, kemudian nantinya apa yang menjadi tugas dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu bisa tersosialisasikan ke masyarakat. Apalagi fungsi kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah mengkampanyekan ya, salah satunya adalah pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Nah, ini adalah satu media untuk kita bisa masuk untuk mengkampanyekan bagaimana sih mencegah, kemudian juga bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan saya sangat berharap teman-teman yang bersedia untuk ikut bisa memahami bagaimana cara menulis berita yang pendek, singkat saja untuk bisa dimuat dalam website. Tentunya ada teknis-teknisnya yang nanti diajarkan dan itu nantinya akan dipraktekkan oleh teman kita. Dan tentunya dari kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berharap nanti juga di kabupaten kota bisa ya kalau memang sudah aktif dalam websitenya sudah aktif, tentunya akan lebih banyak ya memberikan berita-berita yang baik ataupun memberikan artikel-artikel yang baik terhadap bagaimana kita mencegah kekerasan perempuan dan anak ini di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan tentunya kami juga berharap keikutsertaan dari teman-teman ada untuk serius ya mengikuti kegiatan ini agar betul-betul materinya bisa diterima dengan baik dan bisa kita praktekkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Dino Gobel sebagai staf khusus Gubernur Sulawesi Utara yang bersedia untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sekali menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman dari pemerintah provinsi, tetapi juga dari kabupaten kota yang saya lihat sudah ada. Pak Dino, jadi ini ada dari kabupaten kota juga. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan bagaimana kita mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun diperlukan. Terima kasih sekali lagi dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa secara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana cara menulis berita pendek walaupun itu hanya singkat tetapi tentunya akan bermakna bagi kita semua dibuka secara resmi.
Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Terima Ustaz. kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Kadis. Dan sebelum kita mendengarkan ilmu yang akan nanti dibagi oleh narasumber kita akan mendengarkan latar belakang siapa narasumber kita oleh Pak Jimmy Pinangkaan SEMSI. Silakan. Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan kita punya pembicara kita pada saat ini. Beliau bernama Dino Gobel, lahir di Manado tanggal 16 Desember tahun 1969. Masih sangat muda, ganteng ya, dan energik. Pendidikannya SMA Negeri 1 Luwu, sarjana filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pinerang Manado, dan memiliki segudang pengalaman kerja. Kalau saya baca sampai besok nak selesai ini dia punya working experience. Saya baca beberapa hal di sini tahun 1996 sampai 2012 wartawan Manado Post, tahun 1998 sampai tahun 2000 wartawan Jawa Post Surabaya dan Jakarta, tahun 2012 sampai 2016 CEO dari Tambulinas Promo and Mais, tahun 2012 sampai 2019 license Mitra Kementerian Pariwisata RI bidang keasdepan Great China, tahun 2012 sampai 2013 Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Manado, tahun 2012 sampai 2019 mendampingi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah bersama Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Tahun 2016 sampai sekarang staf khusus Gubernur Sulut bidang pariwisata dan Ketua Satuan Tugas Pariwisata Sulut. Tahun 2018 penulis buku Membuka Gerbang Pasifik, Gateway Opener, yang diterbitkan oleh Gramedia, dan menjadi narasumber motivasi strategi pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. September sampai Desember 2019 mendampingi pemerintah Kabupaten Banyuwangi pengembangan pasar wisata Great China. Demikianlah yang dapat kami perkenalkan sebagian dari working experience dari Bapak Dino Gobel. Oke. Silakan Pak Dino. Oh baik, siap. Terima kasih Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Yang terhormat para Kepala Dinas Kabupaten Kota yang hadir bersama dengan timnya masing-masing, yang mohon maaf sekali lagi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Pak Kepala Bidang, Pak Kabid Jimmy Pinangkaan yang ganteng dan luar biasa, yang kemarin pagi bikin kejutan, menawarkan undangan jadi narasumber pagi ini. Ibu Susan sebagai moderator. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama sekali lagi, saya sangat terhormat
bisa diundang sebagai narasumber pagi ini dalam webinar eh, tentang tema bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dikemas dalam sebuah teknik pemberitaan, penulisan berita, dan bagaimana penyampaiannya ke masyarakat dalam kondisi atau teknologi yang ada saat ini. Tapi pertama-tama saya mengucapkan banyak selamat dan salut untuk Ibu Kadis Wanda bersama dengan tim. Saya menyebutkan banyak selamat karena adanya capaian-capaian yang kami ikuti di program-program termasuk dari sisi digitalisasinya. Dan kalau kita mengikuti di Google, kita klik tentang pemberdayaan perempuan, eh, websitenya saya lihat sebenarnya aktif, tinggal bagaimana dikemas lagi. Dan juga untuk kabupaten kota lain juga saya mengikuti di medsos maupun update-update secara digital. Ada beberapa kabupaten kota termasuk aktif. Ini luar biasa, bagus. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman sekalian di dinas mampu menjalin komunikasi yang sangat baik dengan mitra kerja kita, yaitu teman-teman media, teman-teman wartawan, sehingga kalau kita melihat di medsos itu banyak kegiatan-kegiatan itu di-share, ditulis oleh teman-teman wartawan. Nah, salut kedua saya sampaikan juga bahwa program hari ini luar biasa. Artinya 2 minggu yang lalu ketika saya diundang ikut hadir rapat dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekprov, ide untuk melakukan eh, apa namanya skillnisasi atau bagi teman-teman di dinas-dinas untuk menguasai teknik jurnalistik secara dasar dan mengemas itu dalam sebuah pemberitaan untuk di-share ke media sosial agar publik mengetahui, itu sudah saya sampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sekprov. Itu 2 sampai 3 minggu lalu kalau tidak salah. Tapi ternyata kemarin itu saya dikejutkan oleh undangan dari Pak Jimmy Pinangkan. Saya pikir Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara adalah yang pertama di lingkungan Pemprov yang dalam era pasca pandemi ini, di era endemi, ketika masyarakat begitu fokus dengan mengupdate info-info di media sosial, mampu dinas ini menangkap kondisi tersebut. Nah, karena itu, ya, kiranya ini menjadi motivasi ya bagi kita semua, karena pentingnya saat ini sosialisasi penanganan perlindungan perempuan dan anak maupun program-program lain yang dilakukan oleh pemerintah provinsi wajib untuk diketahui oleh masyarakat. Sekali lagi salut, dan kiranya ini bisa menjadi semangat bagi kabupaten kota lain. Itu poin pertama sebelum masuk. Dan poin kedua, tentu Ibu Bapak, saudara sekalian bertanya, Kung Kiapa Padang ini Pak Dino ini bikin judul materi, judulnya milenial banget. Sementara Pak Dino sendiri setengah opak milenial ini. Kalian yang terlove. Nah, jadi katanya kalau menyebutkan kata terlove itu harus begini. Nah, karena Nguni itu terlove. Terus terang saja ketika saya menerima undangan dadakan kemarin dari Pak Kabid Jimmy yang ganteng ini, ya basic saya jurnalis, saya langsung melakukan mapping di masyarakat. Kebetulan juga tugas saya sehari-hari adalah sebagai staf khusus Gubernur Bidang Pariwisata. Jadi saya leluasa dan kebiasaan saya banyak di lapangan memang. Saya bertanya-tanya seperti apa sih yang diharapkan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya kemarin itu saya ada di Manado, kemudian berkegiatan di Minahasa, dan karena sebagian saya berasal dari Bolmong Selatan, saya juga kontak beberapa sahabat dari Taulan di Bolmong Raya, bertanya harapan terhadap dinas ini. Dan luar biasa Ibu Bapak,
luar biasa sekali. Itu yang membuat saya memberikan judul ini. Terlove. Terlove itu kan love, uh, tersayang, yang terkasih. Artinya harapan masyarakat terhadap dinas ini, pertama, mereka melihat ada sebuah ekspektasi. Nah, ini tolong disadari oleh kita semua, khususnya di lingkungan dinas. Makanya saya apresiasi banget Ibu Kadiswanda dan Pak Jemi menggelar acara ini. Di masyarakat, dinas ini sangat dibutuhkan. Mereka menunggu apa yang dinas akan lakukan dan telah lakukan. Karena ini terkait dengan isu yang sangat rentan, isu yang sangat penting, yaitu pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, dan intinya yang saya mau katakan bahwa masyarakat itu ketika berbicara ada dinas ini, itu mereka merasa aman, mereka merasa nyaman bahwa pemerintah hadir, itu intinya. Nah, itu sebabnya saya kemudian memberikan judul ini. Nah, di balik judul ini juga eh, barangkali mohon izin sudah bisa langsung ke materi saya di halaman pertama. Pak Kabit, kalau bisa di-share. Sorry. Salah tindis. Nah, halo Pak Kabit. Silakan, sudah bisa. Sudah bisa? Oke. Nah, lanjut. Nah, ini judul saya, Ngoni itu Terlove. Judul saya ini memang terkesan berbau Manado banget. Ngoni, ada kata ngoni, kemudian ada kata love. Jadi ada dua hal di sini yang saya mau sampaikan, yaitu menggunakan kata ngoni itu dari sisi jurnalistik, nanti sebentar kita bahas secara singkat saja, bahwa penyampaian sosialisasi program-program pemerintah, baik melalui media resmi yang ada di website kalian, maupun nanti di-share ke apa namanya, ke teman-teman wartawan, atau saat kita menyampaikan itu dalam sebuah materi presentasi, marilah kita mendekatkan maksud dari penyampaian ini dalam bahasa-bahasa lokal, kearifan lokal, sehingga masyarakat itu tidak disodorkan oleh bahasa-bahasa ilmiah, eksistensi, bahasa-bahasa yang uh, memang sudah kebiasaan kita. Kebanyakan dari kita, pejabat, eselon, ataupun fungsional yang ada di dinas-dinas itu, background-nya sarjana, S2, sampai doktor itu, terbiasa dengan bahasa-bahasa akademik. Nah, tapi di masyarakat mereka butuh penyampaian yang lebih sederhana. Nah, itu teknik pembahasan. Dari judul ini, saya sebenarnya sudah mau merangsang orang untuk mengarahkan pada hal-hal seperti ini. Kemudian kata terlove itu menggabungkan antara bahasa Indonesia baku dengan kata-kata asing. Sekarang ada satu istilah yang namanya digitalisasi bahasa. Nah, nanti kita akan tiba juga di pembahasan singkat nanti adalah kita aware, kita harus ketika Anda menyampaikan sesuatu sosialisasi ke masyarakat, kita jangan tertinggal dengan kondisi aktual di masyarakat. Masyarakat itu sudah terbiasa dengan digitalisasi bahasa. Misalnya saja, saya tadi lihat juga di website Dinas Pemberdayaan ini, ada lomba TikTok. Nah, di TikTok itu saja, kita sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa digitalisasi bahasa. Bagaimana istilah unboxing, istilah spill, dan lain-lain itu, OTW, hal seperti itu harus kita pahami dalam penyampaian. Nah, lanjut, Pak Kabit. Nah, sambil Pak, oke. Nah, itu yang saya mau katakan tadi bahwa lewat judul ini juga saya mau tegaskan bahwa hari ini kita tidak sekedar membicarakan teknik penulisan berita, tapi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ibu Kepala Dinas Wanda ini
adalah menjadi sebuah introspeksi bagi kita, menyadari awareness tugas kita. Tadi saya katakan bahwa saya survei loh, survei di masyarakat, walaupun tidak banyak, untuk melahirkan judul ini. Kalian sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mereka membutuhkan bagaimana program-program yang akan kalian kerjakan itu diketahui oleh mereka. Jadi, dinas ini diharapkan dalam kerangka berpikir program kerja, cara kerja Bapak ODSK, Bapak Gubernur Oli Dondo Kame, dan Bapak Wakil Gubernur Stephen Kando, Pak Sekretaris Provinsi kita, Pak Steve Kepel, bersama Bupati Wali Kota yang ada, kita menginginkan kerja itu untuk masyarakat. Kalau kami di pariwisata, kami selalu mensosialisasikan apa selalu yang didengung-dengungkan Pak Oli dan Pak Stephen, yaitu tourism for all. Artinya pariwisata itu untuk semua. Kalau periode-periode sebelumnya, pariwisata itu just about hanya untuk pejabat semata. Program kerja itu hanya dinikmati oleh dinas itu sendiri. Tapi di era ODSK, apa yang ODSK kerjakan itu masyarakat harus rasakan, harus nikmati. Nah, relevansinya dengan teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, apa yang kalian akan kerjakan itu tidak sekedar bahwa event hari ini, program kita hari ini, mau mengingatkan, sekali lagi mohon izin, Tabe, bahwa apa yang akan kita kerjakan itu tidak sekedar kalian menghabiskan target serapan anggaran teknis semata, tidak. Tapi bagaimana yang kalian kerjakan ada goal manajemennya. Istilah Pak ODSK selalu ada outputnya. Dari output itu, output kita akan berbicara tentang sasaran market kita siapa, jelas. Dari output itu akan keluar yang namanya outcome, capaiannya bagaimana, memberdayakan mereka itu seperti apa. Nah itu, event hari ini mengingatkan hal seperti itu. Nah, kemudian lanjut, Pak Kabid, izin. Kita akan masuk di boleh dilanjutkan, yaitu kita masuk pada yang namanya pengenalan terhadap jurnalistik, dan jurnalistik itu sebenarnya apa dan bagaimana teknik penulisannya. Kemudian yang tidak kalah penting yang ingin saya tekankan adalah melalui pelatihan hari ini, tadi bagus sekali Ibu Kadis Wanda tadi mengatakan bahwa yang penting ada sebuah penyampaian ke masyarakat lewat bagaimana kita menulis. Ada sebuah misi yang ingin dicapai. Yang seperti saya katakan tadi, ada output yang jelas. Nah, yaitu jurnalistik pemerintahan. Ini istilah saya mau tekankan, seperti apa ini yang kita mau tekankan. Bagaimana sih event hari ini kita tidak harus menjadi seorang wartawan, tidak. Tapi bagaimana kita menulis dengan bahasa pemerintahan, tapi tidak sekadar menulis, tapi ada sebuah tujuan. Masyarakat tahu, masyarakat sadar, dan masyarakat merasa nyaman. Oh, ada Ibu Kadis Wanda dan kawan-kawan. Oh, ada Ibu Lenda Pelialo dan kawan-kawan di sini yang menjaga torang. Seperti itu. Nah, karena pentingnya, saya menyebutkan kata nanti, jurnalistik pemerintahan ini penting kita lakukan. Mengapa? Nah, pentingnya teman-teman memahami jurnalistik pada pagi hari ini, versi pemerintah. Karena ingat, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalian dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, kita berhadapan dengan tahun politik. Ya, kita berhadapan dengan tahun politik yang sudah mulai, suhunya sudah mulai memanas. Nah, tahun depan kita akan berhadapan lagi dengan tahun politik terkait dengan lokal, pemilihan-pemilihan kepala daerah. Poinnya apa yang ini saya sampaikan? Poinnya adalah bagaimana program dari teman-teman sekalian di Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini harus betul-betul kita sampaikan ke masyarakat. Ingat, di tahun politik ada saja oknum. Tidak saja di tahun politik ya, karena yang identik dengan persaingan. Sekarang saja ada yang dilakukan oleh
oknum-oknum tertentu yang menggoreng isu perempuan dan anak. Nah, ketika mereka menggoreng ini, lahirlah sejumlah hoax. Ya, sejumlah hoax yang akan bercerita, misalnya, sebagai contoh yang sempat jadi tren kemarin, ada beberapa kasus pencabulan anak yang dilakukan seorang oknum, kemudian tingginya kasus trafficking, misalnya hal seperti itu. Itu sebuah fakta terjadi. Tapi kemudian yang akan menjadi sebuah fenomena memprihatinkan ketika isu-isu ini digiring seolah-olah pemerintah tidak care, dinas perempuan dan perlindungan anak tidak mampu membackup munculnya kasus-kasus seperti ini. Padahal di lingkungan internal kita sudah melakukan. Kita sudah melakukan banyak program sosialisasi. Tapi ini tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan dalam sebuah sosialisasi. Dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menggoreng, saya katakan tadi. Apalagi menghadapi nanti tahun politik. Tahun politik ini paling gampang. Isu perlindungan anak dan perempuan ini dimanfaatkan. Nah, karena itu event hari ini katakanlah sebagai sebuah refleksi kita bersama, motivasi kita bersama untuk kita memberdayakan dari sisi sosialisasi melalui pengusahaan jurnalistik. Yang ketiga, tantangan ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita harus menyadari bahwa sudah menjadi sebuah fakta ketika kita bekerja di era saat ini, pemerintahan atau pimpinan kita, pimpinan daerah kita maupun pimpinan nasional berdasarkan sistem perpolitikan yang ada, dipimpin oleh para politikus. Artinya pimpinan-pimpinan kita ini sangat membutuhkan sebuah capaian-capaian apa yang mereka kerjakan itu diketahui oleh masyarakat. Perlu ada sosialisasi apa yang telah mereka bikin. Anda ditunjuk sebagai kepala dinas, Ibu ditunjuk sebagai kepala dinas, sebagai kepala bidang, dan jabatan-jabatan lainnya. Tapi melalui tantangan ketiga yang saya mau katakan bahwa jabatan yang kalian lakukan diberikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan sinergi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan, yang diharapkan oleh pimpinan. Sebagai contoh, beberapa minggu lalu Pak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando sangat ngotot. Beliau menjelaskan, menegaskan bahwa mari kita memerangi tentang adanya kasus-kasus trafficking, dan kemudian ada dugaan kasus-kasus judi online yang melibatkan satu dua oknum masyarakat yang dikirim ke luar negeri sana. Nah, bagaimana apa yang disampaikan oleh pimpinan itu di level kita di dinas, kita langsung terjemahkan sebagai sebuah tindakan antisipasi, dan antisipasi itu harus diketahui oleh masyarakat melalui penulisan sosialisasi, baik lewat website maupun rilis yang akan kita lakukan. Nah, karena itu pada bagian ini muncul pertanyaan, bagaimana kita memulai? Bagaimana sih cara menulis yang baik dan benar? Bagaimana cara menulis berita jurnalistik pemerintahan dengan kondisi yang ada di masyarakat? Jadi ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan di bagian ini. Bagaimana kita mengenal jurnalistik dan penulisan berita itu sendiri. Nah, kita pahami bahwa jurnalistik secara umum itu berarti sebuah jurnal, dalam bahasa Inggrisnya jurnal. Itu adalah sebuah laporan yang dilakukan oleh seseorang dengan berbagai proses, mulai dari amatannya terhadap sebuah peristiwa, sebuah fakta, dan kemudian dia melakukan sebuah proses wawancara dan penulisan. Penulisannya itu terbagi dalam beberapa bagian, dalam bentuk penulisan berita. Dalam penulisan berita itu sendiri tadi bagus, Ibu Kadis Wanda tadi mengatakan berita pendek. Berita pendek itu adalah spot news. Nah, berita dalam penulisan berita pendek ataupun berita strike news, berita yang apa adanya, yang tersaji,
dan kemudian itu disampaikan dalam sebuah kemasan yang menarik untuk dibaca. Nah, poin di sini saya mau tegaskan bahwa jurnalistik itu kita bicara tentang fakta, peristiwa. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada kemudian kita bikin jadi ada, menjadi sebuah hoax. Seperti itu. Nah, itu kemudian kegiatan jurnalistik itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 dan juga ada kode etiknya. Kode etik wartawan Indonesia, kode etik jurnalistiknya, sehingga wartawan yang menulis itu benar-benar mampu mempertanggungjawabkan. Begitu juga dengan ibu-ibu kelak nanti ketika dipercayakan pimpinan untuk menulis berita yang terjadi di dinas Anda untuk disodorkan di website. Nah itu, sekali lagi, berdasarkan fakta dan kemudian amatan kalian, wawancara. Nah, nanti kita akan tiba di ini, di tahap berikutnya. Nah, dari sisi pengelompokan, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, jurnalistik itu bisa kita lihat dalam beberapa bagian dan perkembangannya begitu sangat cepat. Kalau dulu kita hanya pada jurnalistik dari sisi cetak, ada korannya, istilah sekarang papernya, karena sejak berapa tahun lalu ketika 4.0 datang begitu cepat, muncul dua istilah, paper dan paperless. Nah, paperless ini menyangkut jurnalistik online-nya, dan di online ini sendiri berkembang begitu cepat. Artinya selain elektroniknya ada, TV dan radio, juga online itu begitu cepat perkembangannya. Dia mencakup sosial media, kemudian belakangan berkembang yang namanya jurnalistik media sosial, netizen journalism. Nah, di sini juga mulai berkembang media jurnalistik yang menyesuaikan dengan kehidupan zaman saat ini. Nah, ini salah satu juga tantangan yang kita harus antisipasi, bahwa masyarakat saat ini sibuk dengan kegiatan dan ingin cepat, ingin instan dalam perolehan informasi dan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, sehingga mereka tertarik sebuah informasi, tapi informasinya tidak mau yang berpanjang-panjang. Nah, itu ciri khas daripada aktual kondisi saat ini di dunia jurnalistik. Itu sebuah tantangan fakta yang harus dihadapi. Nah, pada bagian keduanya adalah seperti apa sih, gimana sih orang memulai menulis sebuah berita. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa jenis berita yang teman-teman